Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi dzahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Peserta kajian Merapi rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui, saudara-saudara kita di beberapa belahan dunia tengah mengalami berbagai kezoliman. Belum kering, air mata kita menangisi beberapa ustadz dan ulama yang diteror. Telah sampai kepada kita berita-berita yang memilukan. Di antaranya adalah pembantaian rezim Bashar Assad terhadap satu daerah yang dibombardir, juga diblokade oleh puluhan bahkan mungkin ratusan tank baja beserta pasukannya yang disebut dengan kota Ghouta atau Goutoh, di mana kota ini adalah bagian dari Suriah, dan Suriah adalah Syam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syam di zaman Rasulullah hari ini telah terbagi menjadi 4 negara bagian. Pertama Suriah, yang kedua Palestina, yang ketiga Yordania, dan yang keempat Lebanon. Yang keempatnya seluruhnya adalah Syam yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat peserta kajian Merapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada dalam genggamannya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia mencintai kepada saudaranya, menyayangi saudaranya, peduli terhadap saudaranya sebagaimana ia mencintai, menyayangi, peduli terhadap dirinya sendiri." Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak disebut beriman seseorang yang tidur nyenyak dan perutnya penuh dengan makanan, sedangkan tetangganya, ikhwan wa akhwat, sedang memegang perutnya karena kelaparan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, berbagai video telah kita tonton tentang kekejaman rezim Bashar Assad, seorang pemimpin yang beraliran Syiah Nusyairiyah yang terjadi di Goutoh. Itu adalah sebuah peristiwa yang patut menjadi kepedulian kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena mereka saudara kita. Al-mu'minu lil mu'mini ka'annahum yashuddu ba'duhum ba'da ka'annahum bunyanum marsus. Sungguh seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu akan saling menguatkan sebagian antara bagian kepada bagian yang lainnya, seolah-olah mereka bangunan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, bersaudara. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Lantas apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi berbagai penindasan, penganiayaan,
Bahkan yang mereka lakukan di sana adalah pembantaian. Yang pertama, kita sebagai warga Indonesia belum bisa secara bebas untuk ikut berperang di sana. Maka langkah yang pertama yang hari ini bisa kita lakukan adalah bantulah mereka. Mari membantu mereka dengan harta yang kita punya, berapapun itu. Kita bisa menitipkannya ke beberapa lembaga yang telah tersedia. Karena diamnya kita itu sama dengan membunuh mereka. Bagaimana mereka tentunya hari ini sedang merasakan kekurangan makanan, sedang kebingungan akan pakaian yang harus mereka ganti, dan lain sebagainya. Maka cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka dengan harta yang kita punya. Terserah Allah apakah harta itu akan sampai kepada mereka atau tidak. Apakah ketika baru memasuki kota Goutoh atau negara Suriah sudah dibombardir. Itu di luar kuasa kita. Kita titipkan segalanya kepada Allah. Kita bantu dengan harta yang kita miliki. Yang kedua, kita bantu mereka dengan doa. Apa yang menjadi derita mereka harus menjadi sakit hatinya kita. Kita doakan mereka setiap beres sholat. Kita doakan mereka ketika ibadah tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Kita harus merasakan apa yang menjadi penderitaan mereka. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan menunjukkan kepada dunia bahwa kita peduli. Dengan adanya unjuk rasa, demonstrasi yang menggambarkan kepedulian bangsa Indonesia terhadap saudaranya yang ada di Suriah, Palestina, Rohingya, itu adalah sebuah hal yang niscaya untuk dilakukan. Sungguh di zaman Rasulullah pun pernah terjadi demo, unjuk rasa. Di antaranya ketika Umar bin Al-Khattab telah masuk Islam. Dia berdiri di tengah pasar, mengacung-acungkan pedangnya. Lantas Umar berkata, siapa yang berani mengganggu Muhammad, maka ia akan menjadi janda. Itu adalah sebuah demonstrasi gaya Umar. Mengumumkan keislamannya dan mengancam kepada orang-orang yang akan mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada orang-orang muslim yang berkebatasan dalam harta, orang yang fakir miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya jihad, orang kaya haji, orang kaya umrah, orang kaya infak, sedekah, zakat, kurban, dan lain sebagainya. Tapi kami selalu ketinggalan. Tunjukkanlah amalan kepada kami yang bisa sepadan dengan amalan mereka. Itulah sebuah unjuk rasa. Kemudian Rasulullah bersabda, inginkah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang sepadan dengannya? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, sebutlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah beres sholat fardu. Maka itu sesuai sepadan dengan ibadah haji, ibadah umrah, jihad fisabilillah. Maksudnya apa, ikhwatu iman? Di sini Rasulullah sedang menjelaskan tentang keikhlasan dalam beramal dan beramalah dengan apa yang engkau mampu. Jangan banyak alasan. Tentunya haji, umrah, jihad fisabilillah lebih utama dari hal itu. Tapi jika tidak ada, jangan menjadi alasan untuk tidak beramal apa yang kita bisa. Kemudian cara yang keempat, ketika yang pertama kita terbatas untuk membantu dalam hal harta,
Yang kedua, terus berdoa sudah kita lakukan. Yang ketiga, kita ikut menunjukkan rasa kita, kepedulian kita dengan berkumpul, dengan berorasi dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ikhwatu iman, ingatlah ini. Mari kobarkan jihad media sosial. Mari kobarkan jihad medsos. Sebarkan semua informasi-informasi pembantaian saudara-saudara kita kepada saudara kita yang lainnya. Tapi tentunya yang harus diingat adalah berhati-hatilah dari berita bohong. Berhati-hatilah dari membumbui informasi dengan emosional. Bijaklah dalam menyikapi berita yang belum jelas. Inilah di antara 4 langkah yang bisa kita lakukan. Walau sebenarnya sungguh malu kita menyampaikannya, karena tetaplah yang lebih utama kita seharusnya berdiri di samping saudara-saudara kita yang ada di Gautah, berdiri di samping saudara-saudara kita yang ada di Palestina, berdiri di samping saudara-saudara kita yang ada di Rohingya dan tempat-tempat yang lainnya. Tapi hari ini kita baru bisa melakukan 4 hal. Yang pertama, infakkan sebagian harta kita melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang terpercaya untuk disampaikan ke saudara-saudara kita yang ada di Suriah, yang ada di Palestina. Yang kedua, jangan berhenti berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka pasti aku Allah akan mengijabah bagi kalian. Yang ketiga, tunjukkan kepada dunia bahwa kita peduli. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bagaikan bangunan yang kokoh, bagaikan satu tubuh yang satu merasakan sakit, maka seluruhnya pun merasakan demam, merasakan sakit kepala, ikut berempati untuk datang ke dokter agar bagian tubuh yang lain itu dapat disembuhkan. Dan yang keempat, daripada kita menggunakan media sosial, WA, FB, Instagram, Telegram untuk membuat status-status yang tidak jelas, maka kita sebarkan berbagai perkembangan yang terjadi di saudara kita di sana untuk mudah-mudahan 1-2 orang tergetar hatinya agar peduli kepada saudara-saudara kita. Termasuk saya secara pribadi mengajak kepada para dai, para mubaligh, para ustadz, mari sampaikan pesan ini. Mari sampaikan kejadian saudara kita di sana dalam ceramah-ceramah pengajian, khutbah Jumat, kajian-kajian, agar saudara kita yang ada di tanah air sadar, bersyukur dan berempati atas apa yang terjadi. Bersyukur terhadap dirinya yang masih bisa beribadah dan berempati kepada saudaranya yang tengah disiksa di negeri sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang peduli terhadap sesama. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi dzahir.